Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Aceh Speed Fishing Club, teman-teman. Tentunya kami tidak bosan-bosan membagi ilmu dan tips-tips untuk speed fishing, tentunya di kalangan spero-spero yang masih ingin belajar dan terus belajar, teman-teman. Dan kami pun akan berbagi tips-tips baru di setiap video yang kami upload. Nah, makanya kami butuh support dari teman-teman agar memperbaiki atau membuat channel ini lebih berkembang, dengan tidak lupa subscribe, like, dan komen, tentunya share kepada teman-teman lainnya. Dan juga jangan lupa saran dan masukan bagi kami agar dapat merubah video kami menjadi yang lebih baik. Di video kali ini kami akan membagikan tips dan saran tentang cara menjinakkan ikan saat keadaannya kita tuh saat mengapung atau saat kita berdiam diri di atas karang atau ngetem. Dan kami juga akan membagikan jenis-jenis ikan serta kebiasaan ikannya saat kita mengejar ataupun menunggu untuk menjinakkan ikannya. Baik, langsung saja kita mulai. Pada video yang pertama ini kita bahas tentang ikan singkat atau kue gerong atau giant trevally. Nah, untuk berat ikan ini sendiri beratnya sekitar 4 kiloan. Di dalam bahasa daerah kami ini disebut ikan singkat, teman-teman. Kenapa dipanggil ikan singkat? Karena ukuran giant trevally-nya belum memasuki ukuran 10 kilo, masih di bawah 10 kilo. Maka dari itu disebut di daerah kami singkat. Kalau sudah ukuran yang di atas 10 kilo itu namanya ikan bungkuk, teman-teman, atau gerpuh. Ini beratnya di atas 10 kilo. Nah, di tempat kalian apa nama jenis ikan ini, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, ikan singkat ini sendiri dia suka bermain di buih-buih udara, bisa kita bilang di pinggir tebing yang curam, yang banyak ombaknya, dan juga bisa di arus yang kencang, teman-teman. Di arus yang kencang itu memiliki banyak buih udara karena arusnya bertabrakan dan menimbulkan banyak udara yang dihasilkan oleh arus tabrak tersebut. Di video ini saya menjumpai singkatnya sewaktu saya turun, teman-teman. Di mana saya turun, saya langsung melihat singkat itu berada di samping sebelah kanan saya. Dan jika saya turun ke bawah, maka ikan singkat ini tidak akan mendekat kepada saya. Maka dari itu saya harus menghampirinya secara pelan-pelan. Lihat di video ini, teman-teman. Situasi seperti ini sering terjadi, teman-teman, pada kita. Terkadang saat kita turun pertama langsung menjumpai ikannya. Tapi cobalah teknik seperti ini, mendekati ikannya secara berlahan, maka ikannya akan berbelok melihat ke kita, teman-teman. Di saat ikannya sudah jinak, barulah kita shoot agar tepat pada sasaran mengenai ikannya, teman-teman. Inilah dia giant trevally, beratnya 4 kiloan. Berbeda lagi dengan caranya yang seperti pada video ini. Coba kita lihat dalam video ini, saya menggunakan teknik menunggu di dasaran, teman-teman. Di sini saya tidak melihat satu ekor pun ikan giant trevally, tetapi hanya feeling dan melihat ikan batfishnya yang kecil-kecil, teman-teman. Jadi saya mencoba aja turun sampai ke dasar dan menunggu. Coba kita perhatikan pada videonya, teman-teman.
Di sini ikannya belum juga terlihat teman-teman, jadi saya turun lagi ke dasar hingga ke dasar karang untuk menunggu ikannya. Dan hampir saja saya menembak satu ikan kecil di sana yang berada di sana, ikan kerapu. Tapi tiba-tiba seekor ikan singkatnya keluar dari depan teman-teman, dari tempat gelap menuju ke saya. Dan saya mencoba berdiam dan memanggil ikannya dengan jari teman-teman supaya mendekat. Lalu langsung saja saya shoot dan tepat sasaran. Kita ulang videonya, saya menggunakan jari untuk memanggil ikannya mendekat teman-teman. Dan langsung saja ikannya merespon mendekat ke saya. Teknik seperti ini bisa teman-teman gunakan pada saat teman-teman menunggu ikan di dasaran. Inilah ikan giant trevally, beratnya sekitar 5 kilo. Di video yang kedua kita akan membahas ikan mandu atau diamond trevally, beratnya 7 kiloan. Di sini saya menggunakan teknik dasaran, saya menunggu di dasar laut untuk memanggil ikannya teman-teman. Di bawah saya melihat terdapat banyak ikan green job. Green jobnya sangat banyak sekali teman-teman, sehingga membuat saya ingin mengambilnya satu. Tetapi tidak hanya itu, saya menunggu yang lebih besarnya lagi. Saya melihat-lihat dan sehingga ikan diamond trevally-nya datang menghampiri. Di sini saya menggunakan teknik jari dan suara teman-teman seperti di video agar ikannya mau mendekat dan mendatangi saya. Jika berada di posisi seperti ini, yang kita perbuat harusnya tidak mengejar ikannya teman-teman, tetapi turun sedikit lagi ke bawah hingga ke dasar sehingga membuat ikan tersebut kembali dan langsung menembak. Inilah ikan mandu atau diamond trevally dengan berat 7 kilo. Nah, jika posisi kita berada seperti pada video ini, maka cobalah usahakan kita harus berada duluan daripada ikannya teman-teman, sehingga membuat ikan itu berbelok melihat kita. Perhatikan pada video ini. Pada saat saya turun, saya menghampiri ikannya tepat di atas kepalanya dan mendahului ikannya agar ikannya tidak nampak saya teman-teman. Jadi ikannya menoleh ke arah saya. Di saat itulah kita menembak. Tapi di momen ini saya meleset teman-teman. Saya mengenai atasnya. Coba kita ulangi lagi videonya. Kita lihat bersama di mana letak kesalahannya. Dan ternyata peluru saya berbelok teman-teman. Ini diakibatkan power yang berlebih dan tidak seimbang dengan shaft saya. Saya menggunakan shaft 7,5 dan 2 rubber di bawah, 1 roller dan inverter, sehingga membuat laju shaft saya berlebihan dan tidak setara dengan daya berat dari shaft tersebut teman-teman, sehingga membuat bidikan saya berbelok arahnya ke arah atas. Untuk teknik ini teman-teman bisa memakainya pada saat melihat ikan di bawah. Coba kita lihat pada video satu lagi di mana kondisinya dan situasi yang sama. Pada saat saya turun, di bawah saya terdapat ada giant trevally, namun saya sudah mengganti karetnya dengan karet yang lebih panjang lagi teman-teman, supaya tidak powernya berlebihan sehingga membuat shaft saya tepat pada target. Di bawah sini saya harus mendahului targetnya. Saya mencoba untuk terus spinning ke bawah sehingga melewati target, tapi tetap berada di atas kepala ikannya teman-teman, supaya ikannya tidak melihat kita dan sehingga ikannya melirik berbelok ke kita, dan saat itulah kita menembak ikannya. Coba kita ulang videonya. Saya membidiknya pas di punduknya teman-teman, pas tepat di bagian badan atas, sehingga membuat peluru itu tertembus ke bagian badan sampingnya teman-teman. Terima kasih telah menonton dari pertama hingga akhir teman-teman.
Yang kami share ini adalah pengalaman kami dalam berburu setiap harinya. Kami hanya menginformasikan atau mengedukasi setiap ilmu-ilmu yang kami punya dan sharing kepada teman-teman semua. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Jika ada saran dan masukan, silahkan klik di kolom komentar dan menuliskan masukan kepada kami untuk memperbaiki channel ini agar lebih baik lagi. Terima kasih dan jangan lupa support kami dengan subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.